Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Zuri Aryadi, bidan dan petugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nomor Ibu Rosa sekarang berapa Bu? 2 tahun kebangsaan dan saya ya. Agama Ibu? Islam Ibu. Pendidikan dari Ibu? Kerjaan? Saya sebagai ibu rumah tangga. Dari hitam ya Bu ya. Ibu bisa menunjukkan nama bapak Ibu? Baik, selanjutnya saya akan menanyakan identitas suami Ibu ya Bu ya. Nama suami Ibu siapa Bu? Nah, umurnya 28 tahun. Kebiasaan dan agama sama ya Bu ya. Pendidikannya? Pekerjaannya? Bagian Ibu saat Ibu datang ke sini ada keluhan atau ada apa ya Bu ya? Saya sih Memeriksa kehamilan. Ibu, seingat Ibu HPAT Ibu berapa ya? HPAT Ibu berapa ya seingat Ibu? Itu udah habisnya ya? Habisnya ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah memeriksa kehamilan nggak? Tes ya? Masih positif. Baik Ibu, nah Ibu nanti kalau untuk memeriksanya, untuk mengetahui lebih lanjut, Ibu bisa memeriksa dengan USG ya, itu lebih akurat ya biasanya. Baik, saya akan menghitung HPL-nya ya. Nah, HPL-nya itu di tanggal 2 Desember 2020 nanti ya Bu ya. Di PSR Ibu sebelumnya ada imunisasi PT nggak? Belum ya. Nah, untuk riwayat penyakit Ibu ada atau keluarga? Ada ya, sama ya. Nah, untuk kebiasaan Ibu sehari-hari, kalau Ibu masih makan Ibu tidak tahu sehari. Ibu minumnya itu berapa gelas ya? Ibu ada mengonsumsi tablet efek nggak? Ada ya. Ibu untuk aktivitas Ibu sehari-hari Ibu ada melakukan olahraga atau apa? Kalau pola istirahat Ibu teratur nggak? Untuk tidur siang itu Ibu biasanya berapa lama? Ibu untuk HP-nya saya bisa dulu ya. 2 jam ya. Untuk personal gosok gigi nggak Bu? Ya. Ibu selalu belajar pakai galau? Kalau suami merokok atau enggak? Tidak ya Bu ya. Baik Ibu, ini pernikahan yang keberapa Ibu? Yang pertama ya Bu ya. Menikah pertama kali usia berapa? Pertama kita berbicara dengan CL. Ibu, kehamilan ini tidak? Iya. Itu sebagai apa sampai? Ibu ada nggak Bu dari suami Ibu atau keluarga ingin menginginkan jenis kelamin Ibu, laki-laki atau perempuan? Tergantung rezekinya ya. Ibu di daerah Ibu itu ada nggak Bu puskesmas terdekat? Ada ya. Jauh nggak? Jadi jika Ibu sakit nanti Ibu berobat di puskesmas. Ibu sebelumnya ada asuransi kesehatan atau BPJS? Ada ya.
untuk rencana penolong dan tempat Lalu pesawat kita ke cairan Kalau dia kenapa sih di rumah sakit atau di mana? IMA ya Bu, ya. Itu kan dari rumah saya. Ibu jika nanti ada apa-apa, ibu ada nggak mau menolong? Itu kan sudah disiapkan dari keluarga sama-sama yang ada keluarga saya dengan saya. Baik sudah ada ya berarti. Untuk transportasinya apa dong? Untuk rencana tempat rujukan nanti itu kita di rumah sakit tersebut ya. Iya itu. dengan pembanding. Rumah sakit pada ketimah. Nah ibu nanti Sampai ibu di pasalnya 12. bisa pemeriksaan 13. HIV ya seperti tensi ya. HB itu di Ada 13. ibu sedia? Iya itu. Baik, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu, ya. Ya, kita berikan alatnya. Lalu kita Ini cuci tangan. kita akan memeriksa tensi ibu ya Bu ya. Baik, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu secara efektif. Yuk, sampai itu. Wah, belum. Lagi. Selanjutnya kita akan menghapus protein duri dan glukosa dari itu. Jam 3 hari ini balik. Sudah dari jam 10 tadi. Aku dah. Ada apa? Untuk kalau Dari kamu udah. baik ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan positif. Baik ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lab yaitu protein dan glukosa. Sebelumnya ibu boleh menampung urin ibu di tabung terlebih dahulu ya, diperiksa dulu. Biasanya di mana? Nah, itu Yang pertama dari protein itu kamu tahu kan? Nah, oke. Roger. Ini Roger. Lah, aku aja. Tapi kalau begini, Oh, itu mayat dulunya. Mayat boleh nggak pasien bukan kelas gitu? boleh, Hah? boleh. Boleh. Aku pakai air punya. Udah balik ini. Boleh, bukan ya? Udah, aku pakai air. Safety box. Gue sudah dibawa. Pakai air apa? Yang Kita lihat apa sih nih? apa ya? Dua maksudnya. Kita kan? Dah. Dibawa. Balik cuci piring. Cuci baju. Makan. Baru balik. Nah itu normal ya Bu, ya. Di angka 110/90. Bu, tangan ibu yang dominan yang mana? Silakan berarti kita menjelaskan dulu ya. Apabila itu normal ya Bu, ya. Selanjutnya kita akan mencuci badan Bu ya Bu, ya, dan badan Bu. Mari ikut saya Bu. Baik Bu, boleh saya bantu. Garis berat badan ibu sekarang 55 kilo ya Bu ya. Berarti normal ya Bu ya. Selanjutnya ukur tinggi badan ibu. Ibu boleh ibu lepaskan dulu sepatunya.
di 154 ya Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan duduk ke lari ke back ya Ibu ya. Kali ini saya bantu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Tunggu, aku udah. Wait. Baik banget. Baik Ibu. Ya. Ya. Baik Ibu, di sini saya akan melihat di bagian kepala Ibu, tepatnya di rambut Ibu, apakah ada rontok atau tidak, ada kutu atau tidak. Baik, tidak ada Ibu ya. Baik, selanjutnya saya akan melihat di bagian mata Ibu. Apakah skleranya pucat atau putih? Skleranya putih ya Bu ya. Saya akan melihat konjungtiva Ibu, apakah normal atau tidak, pucat atau tidak. Baik, tidak ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian hidung Ibu, apakah ada pembekakan atau tidak, ada sumbatan atau tidak. Tidak ada ya Bu ya. Baik, aman. Nah, di sini. Selanjutnya saya akan melihat di bagian bibir Ibu, pucat atau tidak, pecah-pecah atau tidak. Apakah ada sariawan? Tidak ada ya Bu ya. Berarti aman di bibir Ibu. Selanjutnya Ibu boleh untuk membuka mulut Ibu, saya akan memeriksa gigi Ibu berlubang atau tidak. Baik, tidak ada ya Bu ya. Berarti normal. Nah, di sini saya akan melihat di bagian telinga Ibu ada atau ada pembengkakan atau tidak. Tidak ada ya Bu ya. Selanjutnya saya akan mempalpasi di bagian leher Ibu, ada kelenjar getah bening atau ada tidak kelenjar getah bening, berarti tidak ada ya Bu ya. Aman, tidak ada pembengkakan. Nah, selanjutnya saya akan mempalpasi, menginspeksi dulu bagian areola Ibu, apakah warnanya hitam atau warnanya normal atau tidak. Baik, warnanya normal ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan untuk menghitung pernafasan Ibu ya Bu ya. Di sini Bu ya. Baik, pernafasan Ibu normal ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mempalpasi di bagian payudara Ibu ya Bu ya. Ini akan terasa tidak nyaman. Saya mulai ya Bu ya. Di sini Bu. Ini bertujuan untuk melihat apakah ada pembekakan di area payudara Ibu atau tidak. Baik, tidak ada pembekakan ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan leopard 1, yaitu dimana mengumpulkan dari sipisis ke fundus Ibu. Selanjutnya saya akan mengukur fundus Ibu menggunakan metlin. Baik, selanjutnya saya akan melihat, saya akan meraba apakah terasa bulat, tidak melenting, lunak, itu tandanya bokong bayi. Selanjutnya saya akan mempalpasi leopard kedua, yaitu
meraba seperti apa, itu tandanya belum janin. Selanjutnya saya akan buka bersih meraba seperti benjolan-benjolan kecil, itu tanda kemungkinan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah janin. Kemudian level 3, menentukan dan mempalpasi apakah teraba lunak, apakah teraba keras, bulat, melenting, itu tandanya kepala bayi. Selanjutnya menentukan level 4, kita lihat apakah konvergen atau divergen. Nah, ini konvergen, berarti belum masuk PAP. Sedangkan divergen tidak menyatu. Kemudian mendengar DJJ. Baik Ibu, selanjutnya saya akan membersihkan area genitalia Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, sedia ya Bu ya. Sebelum melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai handscoon. Baik Ibu, saya mulai ya Bu ya tindakannya. Dari yang terjauh, kemudian terdekat, dari yang terjauh dan terdekat, Baik, di sini saya akan mengecek apakah ada varises di ekstremitas bawah Ibu, tepatnya di kaki Ibu atau tidak. Baik, tidak ada varises, berarti normal. Kemudian melakukan refleks patella dari yang terjauh dulu, lalu terdekat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan HB. Pertama-tama mencuci tangan terlebih dahulu 6 langkah. Kemudian memakai handscoon.
Nah, didapatkan hasilnya yaitu 11 gram. Setelah itu, melepas handscoon dan mencuci tangan secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Zubi Aryadi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan glukosa urin. Sebelum melakukan glukosa urin, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian memakai handscoon. Dan pemeriksaan glukosa urinnya bisa dimulai. Setelah pemeriksaan berlangsung, maka didapatkan hasilnya negatif ya untuk glukosa urinnya. Setelah itu, melepaskan handscoon, taruh ke bengkok, kemudian mencuci tangan secara efektif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan protein urin.
Setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya negatif ya untuk proteinurinnya. Baik Ibu Aulia, di sini saya akan sedikit mengedukasi Ibu tentang HIV pada ibu hamil. Ini yang pertama, menu isi piringku untuk ibu hamil. Menu isi piringku pada ibu hamil, panduan gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menekankan porsi sekali makan setengah piring sayur dan buah, seperempat karbohidrat dan seperempat lauk-lauk seperti protein yang tinggi. Fokusnya adalah untuk meningkatkan zat gizi, pertama protein, zat besi, asam folat, untuk mencegah agar tidak terjadinya stunting dan mendukung tumbuh kembang janin. Selanjutnya ada persiapan menghadapi persalinan. Mengetahui tanggal perkiraan persalinan atau HPP, tanyakan dan catat tanggal perkiraan lahir kepada dokter atau bidan. Tujuannya agar keluarga dapat memantau perkembangan kehamilan dan siap siaga menjelang waktu lahir. Kedua, putuskan tempat dan penolong. Ketiga, siapkan dana cadangan. Keempat, siapkan transportasi. Kelima, siapkan calon donor darah. Keenam, siapkan kelengkapan ibu dan bayi. Selanjutnya tanda-tanda bahaya kehamilan. Nah, tanda-tanda bahaya kehamilan ini ada seperti nyeri ulu hati, mual muntah terus dan tak mau makan, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, bengkak pada kaki, tangan dan wajah, perdarahan pada hamil dan hamil tua, air ketuban keluar sebelum waktunya, sakit kepala, pandangan kabur, demam tinggi disertai kejang. Ibu, ini tanda-tanda persalinan. Yang pertama, kontraksi hilang timbul semakin kencang. Umumnya kontraksi timbul lebih dari 3 kali dalam 10 menit dengan durasi lebih dari 40 detik. Keluarnya budi show, keluarnya lendir kental bercampur darah dari kemaluan. Pimpin meneran. Kondisi ketiga, menggunakan segala tenaganya untuk mengeluarkan bayi. Rasa ingin buang air besar atau BAB. Saat mengejar akan menguatkan otot yang sama dengan BAB, maka akan muncul rasa ingin BAB. Kemudian, ketidaknyamanan pada ibu hamil. Yang pertama, mual muntah atau morning sickness diakibatkan karena peningkatan hormon HCG dan estrogen. Cara mengatasinya, anjurkan ibu makan sedikit tapi sering dan hindari makan yang berbau tajam. Kedua, mudah lelah dikarenakan tubuh bekerja ekstra untuk mendukung janin. Cara mengatasinya, anjurkan ibu untuk menghindari aktivitas berat dan istirahat yang cukup. Ketiga, sering berkemih diakibatkan pembesaran uterus dan peningkatan aliran darah ke ginjal. Anjurkan ibu agar tidak menahan BAK dan kurangi minum sebelum tidur. Keempat, keputihan atau leukorea dikarenakan peningkatan lendir serviks. Anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan area genital dan sering mengganti celana dalam. Kelima, spindle nevi, noda kemerahan seperti api pada pusat tubuh yang menjalar ke kaki. Anjurkan ibu untuk menggunakan krim yang aman digunakan untuk ibu hamil. Nah, sudah selesai ya Bu ya. Apakah ibu sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan? Sudah. Ya baik, ibu disarankan untuk melakukan yang saya sarankan tadi ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu.